Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dharma Ridik. Salam murai batu mania Indonesia. Pahami karakter, berani otak settingan. Oke. Nah, kita akan menjawab dari kolom komentar. Itu dari Om Isal Yuansa 98. Nah, Om Isal Yuansa 98 ada ketik di kolom komentar bertanya, "Bang, murai saya bekas prestasi di Pastol. Sekarang baru beres mabung kedua. Udah 2 bulan selesai mabung, baru digantangkan lagi. Kok sekarang galak ya? Ngejeruji sama cabutin ekor pas digantang." Nah, jadi permasalahan dari Om Isal Yuansa 98 itu murai batunya baru siap mabung, 2 bulan siap mabung, itu digantangkan. Pas digantangkan ngejeruji dan sedikit galak dan cabutin ekor. Nah, rawatan hariannya itu dari Om Isal Yuansa, rawatan hariannya jangkrik 10 pagi sore. Jadi jangkrik 10 PS. Nah, PS itu adalah pagi dan sore. Nah, itu pemula kan. Jadi 10 pagi dikasih jangkriknya dan sorenya juga 10 dikasih jangkriknya. Nah, kerotonya 2 kali seminggu. Terus mandi 2 kali seminggu. Solusinya gimana bang? Om. Nah, gitu lebih kurang. Nah, ini agak menarik. Memang dari 2 bulan murai batu mabung. Ini kan murai batu prestasi, artinya murai batu yang pasti kualitas lah, pasti bagus, pasti istimewa. Nah, memang yang jadi pertanyaan sekarang nih, 2 bulan selesai mabung, burung itu udah pasti mentok atau nggak mentok. Bang, berapa idealnya murai batu selesai mentok? Jadi bukan dari mabungnya, hitungannya bukan dari mabungnya deh. Sebenarnya itu yang harus kita jelaskan dulu nih. Ini bukan maksud menggurui Om Isal Yuansa 98, kita hanya sharing-sharing. Jadi proses rontok bulu sampai dengan dia mentok bulu udah full semuanya. Nah, baru dirawat itu idealnya 4 bulan Om, kalau menurut saya Om, nggak di 2 bulan. Nah, Om, acuannya mentok bulu gimana? Nah, biasanya murai batu itu tandanya kan ekornya udah penuh, dia di sisinya nggak keriting lagi Om, udah full. Nah, itu biasa udah mulai dirawat. Itu biasa joki lebih tahu, yang pemilik lebih tahu. Jadi tanda-tanda murai batu itu udah mentok bulunya tuh, ekornya udah full ya. Dia lurus, dia udah nggak keriting-keriting samping-sampingnya. Nah, itu tanda-tanda murai batu udah mentok gitu. Dan itu bisa dirawat. Nah, dari mentok itu baru dirawat 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan paling minimal. Kena rawatan dia seperti biasa, baru bisa digantangkan Om. Nah, itu menurut saya idealnya. Kenapa? Karena proses kembali murai batu tersebut dari posisi dia off tadi itu, dia ganti baju, dia ganti bulu, dia proses mabung dia yang luar biasa sakit tadi itu. Nah, itu butuh waktu sebulan Om untuk dia rekondisikan. 2 bulan dia baru bisa dapat fisik lagi Om. Nggak mungkin kita paksa kan. Nah, itu asumsi saya Om. Saya udah coba pelajari. 1 bulan dia penyesuaian kembali, 2 bulan kita genjot ya Om. Nah, itu baru dapat stamina kembali dah. Nah, di sini Om 2 bulan udah gantang. Saya nggak tahu ini 2 bulan ini kan dari proses mabungnya, dari mentok ekornya, atau kadang-kadang ada sahabat kita itu merawat burungnya udah setengah sorong, dia langsung rawat, langsung diumbar, langsung dijemur, langsung dikondisikan lah burung tuh. Ya salah Om, nggak salah ya, burung-burung dia ya nggak apa-apa. Tapi saran saya untuk sahabat kicauania murai batu, usahakan mentok semua ekornya, karena ekor beda-beda kan. Ada yang 17, ada yang 18, ada yang 19, ada yang 20, ada yang panjang lagi dia pas masa sorong dia. Nah, pastikan dia udah mentok semua, udah full, yakin, udah nggak ada bulu yang sisa, nggak ada, khususnya di sayap, biasanya tinggal sisa di sayap. Dicek, dilihat ada bulu supak enggak, terus di ekornya udah mentok, baru dirawat Om. Nah, dari rawat tuh Om catat, jadi 3 bulan, 4 bulan baru digantangan Om. Ya, lebih kurang gitu Om Isal Yuansa 98. Nah, kembali pada permasalahan ini. Nah, ini Om, kemungkinan burung nih belum kondisi Om. Belum kondisi, arti kata burung nih belum, performnya belum kembali. Cuman Om udah gantangkan. Seharusnya
Di saat selesai mabung, burung mesti gemuk biasanya kan. Nanti kita akan bahas lah burung-burung gemuk tuh. Jadi ada pertanyaan dari Om apa lupa tadi ya. Tadi ada tentang burung gemuk. Nah, jadi mengembalikan posisi dia untuk vitalitas dia, kondisi dia on fire dia itu waktu 3 bulan Om. Jadi kita rawat 4 bulan baru digantangkan Om. Nah, saran saya Om untuk burung murai batu ini, burung Om nih jangan lagi diadu, disimpan, dikondisikan. Nah, ini bisa dirawat dengan ini jangkrik 10-10 pagi sore Om, dikurang 50% Om. Ini 5-5 pagi, 5 sore. Krotonya itu juga dikasih, kroto saya rasa nggak masalah, itu bisa dikasih 2 kali seminggu kayak biasa. Mandinya nih Om. Nah, dimandi si Om Isal murai batunya itu 2 kali seminggu. Nah, jadi saya nggak tahu kondisi daerah Om panas atau dingin Om. Nah, di sini orang rata-rata mengambil settingan 2 kali seminggu. Mungkin settingan ini udah ketemu dulu Om. Jadi saya rasa nggak ada masalah kan, karena ini belum prestasi. Jadi settingan menurut saya jangan diganggu. Kemungkinan permasalahan ini cuman ini murai batu ini kemungkinan ini karena belum fit ya Om. Nah, kenapa dia cabut ekor di gantangan? Kemungkinan dia jumpa lawan yang superior. Kalau dia kelas pastol, kemungkinan ada lagu-lagu dari pastol. Tapi ini 2 bulan ya, nggak mungkin main pastol lagi kan? Biasanya pasti main di kelas umum. Nah, jadi ada murai batu memang dia membawakan lagu-lagu yang bisa membuat lawannya itu bisa cabul Om. Jadi saya ada satu kisah. Nah, jadi murai batu nasional 22 ini yang dari kisah dari sahabat saya, murai batu mania lah kita anggap aja lah. Dongeng nih boleh juga lah. Jadi dia gantung 22 di event nasional. Pas digantung Om, itu burung tuh yang sebelah yang kawan dia punya ini, yang murai batu kawannya ini langsung cabul Om. Langsung ngelantai, langsung gigit di bagian sayap, lupa saya. Ekor sayap gigit langsung putar-putar di bawah. Langsung yang punya burung minta izin sama penitia, burung itu diturunkan, dikondisikan. Dan sampai dengan detik itu juga burung itu nggak pernah juara lagi Om. Nah, jadi kita sebenarnya melihat lawan di samping kita pengaruh Om. Nah, itu membuat burung kita cabul, pengaruh Om. Nah, ada lagu-lagu yang memang ya crutch-nya ada ketajamannya itu lebih tajam, lebih dahsyat, lebih nggak nyaman di lawan-lawannya, sehingga lawan-lawan itu bisa ngelowo, bisa cabul, bahkan yang paling parah dia diem Om, itu nggak ada respon. Nah, saran saya Om, ini kemungkinan burung ini belum kondisi, saya nggak berani otak-atik settingannya, paling saya cuma berani otak-atik di jangkriknya Om, potong 50% aja, krotonya nggak masalah, mandi juga 2 kali seminggu saya rasa nggak masalah, karena ini memang udah settingan udah baku, udah pernah prestasi. Cuman saran saya Om, ini burung diamankan, dinyamankan, dijauhkan dari burung-burung murai batu lainnya, banyak diumbar Om. Nah, itu paling solusi dari saya. Kalau memang burung ada diumbar, banyak diumbar. Kalau ada dijemur Om, nah jemurnya bisa dikurangin. Tapi ini burung baru siap mabung. Sebenarnya kan burung dinaikkan Om, baru siap mabung kan. Tapi saya juga bingung karena kasihan takutnya kan. Kalau dinaikkan justru dia malah factor. Nah, jadi saya nih jemurnya dikurangi dulu Om, biar dia kondisi pelan-pelan dulu. Nah, 2 bulan dari sekarang Om baru Om gantang, Om Isal Yuansa. Nah, settingannya tetap aja, jangkriknya ini 10 kita potong 5-5, krotonya tetap, mandinya 2 kali seminggu tetap. Nah, tambah umbar Om agak banyak sedikit, biar dia dapat kondisi fisik dulu. Nah, jangkrik 5 tuh nggak akan mempengaruhi Om, karena dia punya makanan pur, jadi saya pastikan dia nggak akan kurangan gizinya dengan dia diumbar. Kalau memang dia biasa diumbar di kuliaran biar gitu aja kayak biasa settingan dia. Kalau memang dia biasa diusir Om, tambah lagi Om. Jadi kalau dia biasa diusirnya 50 jadi 100 Om, kalau dia 100 jadi 200. Ini menjadi kondisi murai batu si Om ini, saya yakin gitu. Yang lainnya nggak usah diatik Om, saya rasa itu dulu dari saya, Dharma Didik. Solusinya pelan-pelan aja Om, dilihat-lihat lagi settingannya. Om Isal Yuansa, yang pasti ini burung bagus, burung juara. Saya yakin ini kedepannya pasti lebih bagus lagi, karena burung cabul tuh pasti burung juara biasanya Om. Mentalnya, faktornya itu biasanya luar biasa. Karena untuk menjadi juara murai batu tuh Om, yang pertama mental Om, yang kedua baru fisiknya bagus Om ya. Terus ada materi yang bagus Om juga ya. Itu volumenya juga cetar Om. Nah, tanpa ada
mental bagus burung akan juara Om. Tanpa juga punya fisik yang bagus juga nggak akan juara burung Om. Fisiknya maksudnya stamina dia Om. Terus kalau ada materi juga dia nggak ada kita master ngabut, dia nggak akan juara juga Om. Terus kalau memang dia nggak punya apa lagi tadi volume yang luar biasa, yang cetar juga dia nggak akan juara Om. Nah semua kembali pada durasi kerja. Nah itu satu kesatuan dari burung murai batu juara Om. Nah jadi ini menurut saya nih burung belum dapat fisiknya. Saran saya burungnya diumbar ya Om. Nah, kalau yang lain jangan diganggu. Cuman saya minta jangkriknya dikurangnya 5 Om gitu. Kalau Om berani, kalau nggak berani ya 10 kasih 7 boleh lah. Nah boleh kalau Om nggak berani kan. Jadi 7 pagi 7 sore boleh lah. Nah, gitu paling kalau emang Om nggak berani. Kalau Om berani pangkas setengah-setengah pak jangkriknya Om. Oke, sekitar itu dulu dari saya Om Isal Yuansa 98. Semoga bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lagi kita akan sharing-sharing lagi di kolom komentar. Oke, segitu dulu saya Dharma Ridik. Salam murai batu mania Indonesia, pahami karakter, berani otak settingan. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.